Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil critical review jurnal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Grevin Pratama, NIM 1961-2008 dari kelas manajemen pagi 1 semester 7. Lanjut kita ke identifikasi jurnal. Yang pertama, judul jurnal yaitu mitigasi risiko rantai pasok produk donat menggunakan metode House of Risks di UMKM NICC. Nama peneliti Maria Ulfa, volume 6, nomor 1, tahun terbit Oktober 2020, dan nama jurnal adalah Jurnal Industrial Service. Selanjutnya, hasil critical review jurnal pada bagian abstrak. Di dalam abstrak pada jurnal ini sudah memberikan gambaran terhadap pembaca, karena sudah diberikan informasi mengenai UMKM NICC sebagai objek untuk dianalisa, informasi mengenai tujuan dari penelitian tersebut, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian tersebut, yaitu metode House of Risks dan menggunakan dimensi Supply Chain Operation Reference atau SCORE dalam penentuan kriteria bisnis proses. Selain itu, bahwa dalam judul sudah jelas bahwa yang menjadi pertanyaan peneliti adalah hal apa saja yang akan dilakukan mitigasi risiko pada UMKM NICC, dan dalam abstrak sudah tercantum jawaban mengenai beberapa komponen yang menjadi mitigasi risiko. Dengan begini, tanpa membaca seluruh isi jurnal, pembaca sudah mendapatkan informasi yang jelas dan sudah dapat mengetahui gambaran isi jurnal. Kemudian bagian latar belakang. Dalam latar belakang jurnal ini sudah timbul gambaran risiko yang menghambat proses produksinya, sehingga sudah muncul fenomena permasalahan risiko rantai pasok pada UMKM NICC. Selain itu, terdapat juga teori penjelasan mengenai rantai pasok yang dapat menambah wawasan pembaca. Kemudian terdapat tujuan penelitian lagi pada bagian ini, sehingga tujuan tersebut menjadi poin utama yang harus dicapai. Terdapat penjelasan metode yang digunakan serta memberitahukan bahwa penelitian terdahulu juga menggunakan metode yang sama dengan penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa metode tersebut adalah metode yang efektif dan efisien dalam mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk di latar belakang juga setiap paragrafnya sudah disusun secara terstruktur karena antar paragraf sudah berkesinambungan. Latar belakang ini menjadi landasan awal penelitian dilakukan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian dari jurnal ini adalah mengidentifikasi risiko dan sumber risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas rantai pasok dan menentukan aksi mitigasi yang diprioritaskan di UMKM NICC. Tujuan ini sudah tercantum di abstrak dan juga latar belakang. Pada intinya, tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini adalah tujuan tersebut. Berikutnya yaitu bagian pada populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini memang tidak dijelaskan atau disebutkan. Akan tetapi yang menjadi responder dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM itu sendiri. Dalam pernyataan ini, pembaca akan mengetahui siapa yang menjadi sumber data untuk penelitian ini. Kemudian metode penelitian. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode SCORE untuk mengukur kinerja rantai pasok dan House of Risks yang dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu pengumpulan data hingga evaluasi risiko. Tahap kedua yaitu mitigasi risiko. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Dan pembaca tahu bagaimana cara peneliti mengelola data untuk penelitiannya. Kemudian hasil penelitian. Yang dihasilkan dari penelitian terdapat 30 kejadian risiko yang terbagi menjadi 17 kejadian risiko pada proses make, 6 pada proses plan, 5 pada proses source, 2 pada proses deliver, 1 pada proses return, serta 18 sumber risiko. Kemudian terdapat 11 aksi mitigasi yang dapat dilakukan, terbagi 5 mitigasi yang sulit dilakukan, 3 cukup sulit dilakukan, dan 3 lagi mudah untuk dilakukan. Dalam hasil penelitian terdapat tabel yang mendukung pemaparan hasil penelitian, sehingga hasil penguraiannya yang jelas dan memudahkan pembaca dalam mengetahui kejadian risiko, serta sumber risiko yang menjadi prioritas dan mitigasi yang menjadi fokus untuk dilakukan. Kemudian kesimpulan, terdapat 30 kejadian risiko dan 18 sumber risiko, serta 11 aksi mitigasi yang dapat dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini sudah berjalan sesuai harapan, serta mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan dalam penelitian ini adalah bahwa komponen penulisan jurnalnya sudah lengkap dan untuk jurnalnya sudah terstruktur dengan benar. Dalam abstrak sudah mencakup informasi yang cukup dan dalam latar belakangnya sudah terdapat fenomena dan bisa menjadi landasan dalam penelitian. Terdapat tabel pendukung hasil penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya. Serta kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa tujuan penelitian sudah tercapai. Untuk kekurangannya terdapat 30 kejadian risiko dan ternyata setelah terbagi pada beberapa bagian, kejadian risikonya jika dijumlahkan menjadi 31 kejadian risiko sehingga menjadi tidak sinkron. Hal ini dapat membuat pembaca menjadi ragu dan meyakinkan bahwa data tersebut valid.
Dan untuk yang terakhir, ada 10 istilah atau term yang terdapat dalam jurnal tersebut. Yang pertama yaitu safety stock, 2 risk event, 3 subproses, 4 commodity, 5 agroindustri, dan yang keenam ada brainstorming, 7 severity, 8 occurrence, 9 nilai ETDK, 10 risk agent, dan masing-masing sudah terdapat definisinya yang bisa dibaca langsung. Jadi cukup sekian untuk presentasi saya. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati Anda semua dan terlebih terkurang, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.